Halo, selamat datang di sesi seru kita hari ini. Apa kabar semuanya? Semangat ya! Hari ini, kita akan sama-sama belajar sesuatu yang menarik dan potensial. Sablon muk dan cutting akrilik custom. Siapa bilang belajar harus kaku? Di PKBM Samudera Ilmu ini, kita akan buktikan bahwa belajar keterampilan bisa menyenangkan dan menghasilkan karya yang keren, unik, dan bahkan bisa dijual. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, gali potensi kita, dan ciptakan muk-muk dan lampu hias dari akrilik personalisasi yang luar biasa. Apa itu sablon muk? Sablon muk adalah proses mencetak desain, gambar tulisan, ke permukaan muk keramik menggunakan teknik tertentu, biasanya sublimasi, digital, untuk hasil full color dan detail, atau metode manual decal yang lebih tradisional, di mana desain ditransfer menggunakan panas dan tekanan, menjadikan muk souvenir atau media promosi yang personal dan tahan lama dengan hasil yang awet dan profesional. Nah oke, sekarang kita akan mencoba mendesain suatu desain atau perkenalan tools terlebih dahulu ya. Nah sekarang yang digunakan itu aplikasi CorelDRAW. Nah kita buka dulu aplikasinya ya. Nah di sini memakai aplikasi CorelDRAW 2021. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan melihat tampilan seperti ini ya, kawan-kawan. Nah, kita klik new document untuk membuat suatu desain yang baru. Nah, di sini kita bisa membuat desain atau karya kita sendiri yang akan nantinya diaplikasikan ke sebuah muk dan kaos. Nah, di sini mungkin akan sedikit perkenalan tools terlebih dahulu ya yang sering digunakan, itu kita contoh dulu. Ambil contoh, kita ingin membuat persegi kotak panjang ya. Nah, contohnya kayak gini ya, kotak. Nah, kotak ini kita akan merubah nih sudutnya supaya tidak lanjut ya. Kita pakai tool yang ini, shift, klik, baru di pinggirnya kita gini. Nah, akan terbentuk seperti ini. Nah terus bagaimana kita kalau ingin memotong satu objek ini supaya menjadi dua, dengan cara seperti ini. Kita bikin dulu kotak. Nah, kita tarik garis potongnya, lepaskan, baru kita drag atau grup semua. Kita pilih ini ya, intersect, klik. Nah yang media kotaknya yang ini yang buat motongnya kita hapus saja. Nah, kita akan terpotong seperti ini. Oke, mungkin ini perkenalan dasar dulu, dan nantinya next kita ke cara membuat desain untuk bidang atau buah muk. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Nah oke, baik, untuk kesempatan kali ini dan step kali ini kita akan membuat desain seperti ini ya contohnya, dan akan diaplikasikan ke sebuah muk. Nah kita lihat contoh kayak gini, kita akan menirukan saja ya guys. Nah kita buat persegi kotak dulu. Nah, ukurannya yaitu untuk buat sablon di muk yaitu antara 8 cm per 20 cm. Nah untuk merubah ukuran kita bisa dirubah dari sininya ya kawan-kawan. Kita di sini butuh 20 cm, yang bawahnya kita ganti ke 8 cm, terus kita klik enter seperti ini. Nah, dilihat dari contoh ini kayak desain ini ya kawan-kawan, apa namanya,
kita lihat dulu, bisa dipindahkan. Nah ini kayak apa, sebuah lingkaran dari yang besar ke kecil. Nah gimana nih caranya kita membuat kayak gini? Dengan cara kayak gini ya kawan-kawan, kita buat lingkaran dulu satu, ukurannya bebas ya. Di sini kita biar presisi kali 1 cm ya. Kita bikin lagi di sebelahnya ya, cukup gini ya. Nah yang sebelah sini ini kita kecilin lingkarannya. Terus kalau sudah kayak gini, kita di grup, kita cari tool di ini. Nah, cari toolnya itu namanya ini ya. Nah kita pakai tool ini ya kawan-kawan, namanya itu blend. Kita mau berapa nih, lingkarannya mau buat berapa. Nah kita di sini diaturnya di ini, kita coba kurangin ke 15 dulu ya. Nah kalau sudah gini, kita coba apply. Ini masih agak terlalu dempet ya, kita coba dikurangin lagi 10. Oke, ini cukup ya. Kalau sudah gini, baru kita kopikan saja ke bawah. Kita pakai ini ya, untuk copy ke bawah kita pakai tool yang, nah untuk memperbanyak kita pakai tool ini ya kawan-kawan, transform. Kita klik plus, terus ke arah bawah, kita update. Setelah kita sudah mendesain dan menirukan desain yang awal, nah kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pencetakan ke media kertas sublim dan yang akan nantinya kita press ke media move.
Langkah pertama yang harus disiapkan adalah menyiapkan desain untuk MOOC yang akan digunakan. Setelah desain sudah disiapkan, harus cetak desain tersebut dengan posisi sudah di mirror. Sebagai catatan tambahan, gunakan tinta sublim dan kertas inkjet atau kertas sublim supaya hasilnya maksimal dan cantik. Langkah selanjutnya yaitu siapkan MOOC polos yang sudah di-coating atau dilapisi dengan cairan perekat. Kemudian tempelkan sisi kertas yang terdapat gambar desain ke dalam MOOC dan rekatkan dengan lakban kertas. Langkah selanjutnya siapkan dan nyalakan mesin press MOOC. Atur suhu MOOC hingga mencapai angka 180 derajat. Setelah itu, klik OK lagi untuk pengaturan tahap kedua untuk mengatur durasi waktu mesin press MOOC. Kami rekomendasikan 75 detik. Masukkan MOOC pada alat press dan kencangkan posisinya dengan cara menarik tuas pada mesin. Setelah proses press selesai, angkat MOOC dari mesin press MOOC dan lepas kertas yang ditempelkan pada MOOC. Gunakan kain untuk melepas kertas, hal ini disebabkan karena kertas dalam keadaan panas setelah proses press. Cutting akrilik adalah teknik memotong lembaran bahan akrilik, plastik bening berwarna, secara presisi menggunakan sinar laser yang dikendalikan komputer untuk menghasilkan bentuk, logo, huruf timbul, atau desain lain yang detail dan halus, dengan keunggulan kecepatan, fleksibilitas desain, dan hasil yang sangat rapi. Sering digunakan untuk signage, display, dan kerajinan. Untuk desain cutting akrilik CO2 diperlukan membuat file vektor, garis solid. Di software desain seperti CorelDRAW atau Adobe Illustrator, pastikan garis potong berwarna tunggal, biasanya merah, dengan ketebalan garis minimal 0,01 mm, dan gunakan format file yang didukung mesin laser seperti DXF atau AI, dengan mempertimbangkan jenis akrilik, ekstrusi untuk potong, cor untuk grafir, serta dimensi detail agar hasil presisi.
Sebagai kesimpulan dari bahan ajar praktik sablon digital ini, kami dapat menyimpulkan bahwa proses sablon digital menawarkan fleksibilitas tinggi dalam desain dan efisiensi waktu produksi, seperti yang telah kami tunjukkan melalui sampel produk kami. Kami berharap wawasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi teknologi ini.